Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi wa husni ma'watihi tatakassaru hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma akmilna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Haji Maulana Hasanuddin yang sama-sama kita hormati, Ibu Liyati, Ibu Haja Wamini, Ikhwatal Iman, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian tiada henti kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Rabb yang mengatur alam semesta ini. Allah yang mendudukkan kita di majlis yang penuh dengan kemuliaan, di majlis ilmu, di majlis fikir, di majlis sholawat, di majlis yang Allah nyatakan adalah taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan setiap langkah kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya sampaikan, jika teman-teman masih ingat apa enggak ya? Halo? Materi yang pernah saya sampaikan kira-kira masih ingat apa enggak? Terkait dengan pertanyaan Bapak Haji Maulana tentang perbedaan antara kalimat makbulah dan mabrurah. Makbulah dan mabrurah. Makbul dan mabrur. Makbul dan mabrur. Semoga Allah jadikan umrah kita umrah yang makbulah dan haji kita haji yang mabrur. Mal farqu bainal maqbul wal mabrur. Apa sih perbedaan antara makbul dan mabrur? Makbul itu artinya diterima. Qabbala yuqabbilu, makbul, diterima. Maka kita ingin setiap amal ibadah yang kita lakukan itu diterima sama Allah. Salat kita diterima oleh Allah, baca Quran kita diterima oleh Allah, ngaji kita kayak gini sebagai amal ibadah diterima oleh Allah. Dan para ulama mengajarkan kepada kita, ketika ingin setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah, itu harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, hendaknya amal ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan iman kepada Allah. Inilah mahalnya iman. Sebesar apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam tidak diterima. Maka alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Nah kemudian iman itu kan tasdikun bi qalbi, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Coba buat sebutkan dari itu. Iman itu tasdikun bi qalbi, iqrarun bil lisan, amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, diamalkan dalam perbuatan. Itulah iman. Jadi inti iman itu adalah al-khudu. Apa al-khudu? Saya ke Majelis Santri kadang-kadang suka ngomong bahasa Arab gitu. Pada bisa bahasa Arab ini. Mestinya ini Pak Haji Maulana, ya kan? Seluruh karyawan daerah harus pandai bahasa Arab itu. Ya kan? Nanti kalau saling berangkat umroh enak gitu kan? Tinggal komunikasi dengan orang itu bisa. Al-khudu itu artinya adalah tunduk, kepatuhan. Itulah iman. Al-khudu wal inqiyad. Kepatuhan, ketundukan dan keyakinan dengan sesuatu syariat yang diajarkan oleh baginda dan Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya untuk kita jalankan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Itulah iman. Nah kemudian iman itu harus dibuktikan dengan amal saleh. Coba kita lihat ayat dalam Al-Quran. Ada beberapa kata iman itu diganding oleh Allah dengan kata amal saleh.
illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Ini menunjukkan betapa iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Dan iman itu adalah merupakan satu bentuk keyakinan yang harus dia wujudkan dengan amal soleh. Iman dan amal soleh itu menjadi tolak ukur di antara keduanya. Kalau kita ingin melihat iman seseorang, kita lihat amal solehnya. Ketika kita ingin melihat amal soleh seseorang, kita lihat imannya. Sebesar itu iman kita, sebesar itu pula amal soleh kita. Sebesar itu amal soleh kita, sebesar itu pula iman kita. Jadi iman dan amal soleh menjadi tolak ukur di antara kedua. Yang kedua, syarat amal ibadah yang diterima oleh Allah itu harus berdasarkan ilmu. Karena setiap ibadah itu pasti pakai ilmu. Coba saya tanya, ada nggak amal ibadah yang nggak pakai ilmu? Ada nggak? Nggak ada. Sholat pakai ilmu, haji pakai ilmu, umrah pakai ilmu, baca Quran pakai ilmu, salawat pakai ilmu. Maka mencari ilmu itu sangat luar biasa, fadilah keutamaannya. Sampai Allah itu menjanjikan kepada kita sebagai hamba-Nya bagi orang-orang yang berilmu dan beriman. Apa janji Allah kepada kita sebagai hamba-Nya? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu. Beberapa derajat. Dalam artian orang yang beriman dan berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada makom yang terpuji. Nah, kemudian yang ketiga, amal ibadah yang diterima oleh Allah itu adalah amal ibadah yang harus disertai dengan keikhlasan. Harus ikhlas. Kalau enggak ikhlas, tidak diterima sama Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Tidaklah kita diperintahkan oleh Allah ketika menjalankan ibadah kecuali ibadah itu harus kita lakukan dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah ruhnya amal. Al-a'malu suwarun qatimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas ini. Amal itu tak ubahnya bagaikan jasad yang berdiri tegak, sementara ruhnya adalah ikhlas. Maka orang yang melakukan amal ibadah tanpa keikhlasan itu seperti jasad tanpa ruh, bangkai, mayat, mati, nggak ada harganya. Maka syarat diterima amal ibadah seorang hamba itu, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah ilmu, yang ketiga adalah ikhlas. Nah kemudian ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sekarang ini kita sudah di penghujung bulan Rabiul Awwal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita lihat di Indonesia itu sebagai tradisi kebiasaan, tapi termasuk tradisi yang lain. Ya, umat Islam di Indonesia itu ketika bulan Rabiul Awal mereka mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Jadi ada yang mengatakan Maulid, ada yang mengatakan Maulud. Apa sih perbedaan antara Maulid dan Maulud itu? Kalau Maulid itu hari kelahiran. Kalau Maulud itu sosok yang dilahirkan. Maulud Nabi Muhammad SAW berarti kita memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad. Kalau Maulid hari kelahiran. Ya. Ketika Rasulullah itu ditanya, "Ya Rasul, kenapa kau melaksanakan ibadah puasa pada hari Senin?" Apa jawaban beliau? "Yaum Maulidtu fihi." Karena hari Senin itu merupakan hari di mana aku dilahirkan. Jadi Rasulullah itu peringati maulidnya, miladnya itu ulang tahunnya dengan apa? Beliau itu melaksanakan ibadah puasa. Nah kemudian ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasul, kenapa kau melaksanakan ibadah puasa pada hari Kamis?" Apa kata beliau? Karena hari Kamis itu merupakan hari di mana tu'radu amal. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan satu minggu itu disetorkan kepada Allah. Dan aku ingin kata Rasulullah, ketika amal ibadahku diserahkan kepada Allah, disetorkan kepada Allah, aku
dalam keadaan melaksanakan ibadah puasa. Dan kemudian ketika di bulan Rabiul Awal ini, hendaknya kita sebagai umat Islam harus meningkatkan kecintaan kita kepada baginda dan Muhammad. Bagaimana bukti cinta? Bukti cinta itu man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang cinta kepada sesuatu biasanya itu faktor min dzikrihi. Dia itu memperbanyak menyebut nama sesuatu itu. Ya kan? Istrinya Pak Dodo cinta sama Pak Dodo. Itu setiap hari Pak Dodo disebut namanya istri. Pak Dodo gitu kan? Karena saking cintanya. Nah, ketika kita cinta kepada Allah, berbanyak nama menyebut nama beliau, zikrullah. Nah, kemudian ketika kita cinta kepada Rasulullah, berbanyak sebut nama beliau, berbanyak salawat. Apalagi di hari Jumat. Amalan yang paling afdol, amalan yang paling dahsyat, amalan yang paling istimewa di hari Jumat itu adalah memperbanyak membaca salawat. Nah, kira-kira dari bangun tidur sampai sekarang seberapa kali salawat kita? Bu aja Nono. Nah, udah berapa kali kira-kira? Ya kan? Minimalnya tadi kita kan sudah sholat subuh. Ya kan? Ketika tasyahud akhir, tahiyat terakhir kita baca salawat. Dan itu seakul-akul salawat. Jadi salawat itu banyak. Dan yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, salawat itu adalah salawat Ibrahimiyah. Apa itu salawat Ibrahimiyah? Salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat yang kita baca dalam salat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada yang nggak hafal? Pasti hafal. Kalau nggak hafal berarti kebangetan nggak sholat, benar? Ya kan? Nah, ini amalnya sangat luar biasa. Atau mungkin kita baca salawat yang kita hafal. Ya, misalkan salawat nariyah, salawat mujiyah, salawat fatih, salawat anwar, kan banyak tuh salawat. Tapi dari sekian banyak salawat yang kita baca, yang paling afdal itu adalah salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang langsung diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian Allah pun ternyata bersalawat kepada Rasulullah dan kepada kita. Cuma salawatnya Allah kepada kita sebagai hambanya, itu Allah turunkan rahmat kepada kita. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Dialah Allah yang bersalawat kepada kalian. Dialah Allah, salawatnya Allah kepada kita sebagai umatnya. Allah itu memberikan rahmat, memberikan keberkahan, memberikan kebaikan untuk kita sebagai hamba. Walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Dan malaikat-malaikatnya pun mendoakan kepada orang-orang yang beriman agar kita semua keluar dari kegelapan menuju cahaya. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alaihi salatan wahidatan, sallallahu bi asyar." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepada orang itu 10 kali. Dalam artian Allah itu memberikan 10 kebaikan kepada orang-orang yang 1 kali membaca salawat kepada baginda dan Muhammad. Kalau yang nggak mau panjang-panjang, ya melulu, yang singkat-singkat, kadang-kadang singkat aja. Udah salawat yang diajarkan, salawat yang ketika Aisyah itu bertanya kepada baginda dan Muhammad. Jadi Siti Aisyah bertanya kepada baginda Muhammad, "Ya Rasulullah, kaifa usalli alaika?" Ya Rasul, bagaimana cara aku bersalawat kepada engkau? Apa kata Rasulullah? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kan salawat langsung dari Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kadang-kadang orang itu suka mempermasalahkan ketika ada orang yang bersalawat itu menggunakan kalimat sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Coba kalau kita ke Mekah atau ketika hari Jumat kita mendengarkan khatib di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, itu khatib itu menggunakan kalimat sayyidina. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad. Itu di Makkah saja, di Madinah itu
ketika bersalawat itu menggunakan kalimat sayyidina. Nah, cuma kalau orang-orang orang-orang Muhammadiyah gitu ya, orang-orang Salafi, mereka itu ketika dalam salat mereka nggak membolehkan, ya kan? Jadi ketika baca tahiyat itu baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala. Tapi kalau di luar salat mereka baca, ya kan? Di luar salat mereka baca. Intinya itu, ya, ketika khatib menyampaikan khutbahnya di dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka mempergunakan kalimat sayyidina. Ya, kalau pendapatnya para ulama-ulama Indonesia, ya, dapat Imam Syafi'i termasuknya, nah itu kebanyakan dalam sholat pun itu sholat mempergunakan sayyidina. Ya Allahumma sholli ala sayyidina, boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam, kalau sholat itu pakai sayyidina. Jadi sayyidina itu artinya adalah junjungan, ya tuan. Logikanya begini, kalau seandainya seorang MC dalam sebuah acara, kemudian dia itu menyebut nama bupati, ya misalkan bupatinya itu adalah Pak Dodo, kita akan mendengarkan sambutan dari Dodo pada hadir bupati. Kira-kira elok nanti, kira-kira pantas ya? Kurang pantas. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari yang mulia, yang terhormat, Bapak Haji Dodo, Bupati Bogor, misalkan begitu, ya kan? Itu seorang aja, itu pejabat aja itu dijunjung, dihormati, pakai gelar, apalagi baginda dan Muhammad. Memang Rasulullah itu pernah berkata, la tusajiduni, janganlah engkau itu mengagungkan aku. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu syadidul hayat wa tawadhu. Rasulullah itu syadidul hayat, beliau itu pemalu. Beda dengan kita malu-malu ini. Wa tawadhu, Rasulullah itu rendah hati. Jadi memang Rasulullah itu nggak mau dihormati, diagungkan sama kita sebagai umatnya. Tapi kewajiban kita sebagai umatnya menghormati, memuji baginda dan Muhammad. Kenapa demikian? Oleh karena kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah pun memuji baginda dan Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini bentuk pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang agung. Sampai kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah memanggil nama nabi-nabi yang lain, itu langsung disebut namanya. Kecuali baginda Nabi Muhammad. Allah memanggil Nabi Adam dalam Al-Quran, langsung disebut namanya. Haji Maulana tahu nggak ya? Ketika Allah memanggil Nabi Adam dalam Al-Quran, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Langsung disebut namanya kan? Allah memanggil Nabi Musa, ya Musa, idrib bi asaqal hajar. Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Allah memanggil Nabi Zakaria, ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Allah memanggil Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitaba bi quwwatin wa atainahul hukma sabiyya. Langsung disebut namanya. Tapi ketika Allah memanggil nama Nabi Muhammad, nggak disebut namanya. Tapi yang dipanggil itu adalah gelarnya, gelar kenabiannya. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Nggak langsung ya Muhammad. Ini menunjukkan Allah itu sangat mencintai baginda Muhammad dan mengistimewakan baginda Muhammad. Ya ayyuhan nabi, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya kan? Itu panggilan Allah kepada baginda Muhammad. Beda. Ini menunjukkan betapa Allah pun sangat mencintai dan menghormati baginda dan Muhammad. Apalagi kita sebagai umat, ya kan? Maka di penghujung bulan Maulid ini, ya, kalau yang kemarin dari awal itu kurang salawatnya, banyak itu salawat. Tabaruk dengan Yomul Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda dan Muhammad SAW. Kemudian kita lebih mengenal baginda dan Muhammad. Nah, kemudian bentuk dari perketahuan Rasulullah itu, ya, ketika Allah bertanya kepada para nabi, para rasul, itu para nabi, para rasul itu menjawab dengan gelarnya. Beda dengan jawaban baginda Nabi Muhammad. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Nuh, man anta ya Nuh? Ana najiyuka ya Allah. Nabi Nuh itu menjawab dengan gelar yang beliau miliki. Gelar beliau itu adalah Najiyullah. Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, man anta ya Ibrahim? Ana khaliluka ya Allah. Nabi Ibrahim menjawab dengan gelar yang beliau miliki, karena gelar beliau itu adalah Khalilullah. Allah bertanya kepada Nabi Isa, man anta ya Isa?
Ana ruhuka ya Allah. Nabi Isa menjawab dengan gelar yang beliau miliki, karena gelar beliau itu adalah ruhullah. Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, Man anta ya Musa? Ana kalimuka ya Allah. Nabi Isa menjawab dengan gelar yang beliau miliki. Tapi ketika Allah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Siapa sih orang yang pelit, kata Nabi? Ya, jadi gini. Pernah pada suatu ketika Rasulullah itu kan dalam hadis Ramadan bulan puasa, Rasulullah itu naik anak tangga mimbar 1, 2, 3. Jadi merupakan satu contoh, merupakan satu kesunahan ketika membuat mimbar podium itu harus ada 3 anak tangga, ya kan? Jadi contohnya begitu, anak tangga yang pertama, anak tangga yang kedua, anak tangga yang ketiga. Nah, kadang-kadang di masjid itu kita lihat masih banyak masjid itu mimbar itu seperti podium. Beda kan? Seperti podium itu, ya kan? Itu kan beda. Mestinya sunahnya itu mimbar itu ya ada anak tangganya. Karena pada suatu ketika Rasulullah itu naik anak tangga yang pertama, dia berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang kedua, dia berkata amin. Rasulullah naik anak tangga mimbar yang ketiga, dia berkata amin. Turun dari mimbar, sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa kau menyebutkan amin sebanyak 3 kali? Wahai para sahabat, ketahuilah, ketika aku naik anak tangga mimbar yang pertama, aku mendengarkan perkataan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril itu, ya, perkataan malaikat Jibril aku aminkan. Apa perkataan malaikat Jibril yang diaminkan oleh baginda Nabi Muhammad? Celaka, celaka bagi orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak Allah ampuni dosa mereka. Apa kata Rasulullah? Amin. Yang kedua, ketika aku naik anak tangga mimbar yang kedua, aku mendengarkan doa dari malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Celaka bagi seorang anak yang hidup bersama kedua orang tuanya yang telah tua renta, akan tapi anak itu tidak bisa membahagiakan orang tuanya, dan anak itu tidak bisa mengantarkan kedua orang tuanya masuk dalam surga Allah. Kata Rasulullah, amin. Yang ketiga, malaikat Jibril ketika itu berkata, malaikat Jibril berkata, berdoa, celaka, celaka wahai Muhammad bagi umatmu, ketika namamu disebut mereka tidak bersalawat kepada engkau. Amin, kata Rasul. Ya, maka biasakan ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, itu kita harus salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dengan satu harapan dan doa, ketika kita bersalawat itu akan bertambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad. Allah berikan kekuatan kepada diri kita untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan salawat yang kita baca, kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Nah, itu keutamaan daripada salawat. Ya. Nah, kemudian ketika Allah itu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, itu jawabannya beda. Nabi Ibrahim dengan gelarnya, Nabi Musa jawab dengan gelarnya, Nabi Nuh jawab dengan gelarnya, Nabi Adam jawab dengan gelarnya, Nabi Isa menjawab dengan gelarnya. Ketika Allah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, Man anta ya ayuhan Nabi, siapa engkau wahai Muhammad? Apa jawaban Rasul? Apa jawaban Rasul? Ya, ana abduka dhaif al-mudlim. Aku adalah hamba-Mu yang lemah, dan aku adalah hamba-Mu yang berdosa. Coba Rasulullah itu ditanya, siapa engkau wahai Muhammad? Aku ini adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah, dan aku adalah hamba-Mu yang berdosa. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu syadidul haya'i wa tawadu. Beliau itu adalah manusia yang sangat tawadu, rendah hati. Beliau mengatakan adalah hamba Allah yang lemah. Padahal manusia yang sudah mendapatkan jaminan surga itu adalah baginda Nabi Muhammad. Manusia yang dijauhkan oleh Allah dari perbuatan dosa itu adalah baginda Nabi Muhammad. Manusia yang pertama menutup pintu surga itu adalah Nabi Muhammad. Ya kan? Dan beliau itu masih dijaga dari perbuatan dosa. Tapi ketika ditanya siapa engkau Muhammad, aku adalah hamba-Mu yang berdosa. Ini menunjukkan betapa Rasulullah itu syahidul hayati wa tawadu. Maka ya beliau itu bersabda, Man takabbara adalah Allah, wa man tawadu'a rafa'ahullah. Orang yang sombong itu apa sih? Ya, Rasulullah itu memberikan pengertian tentang sombong, batarul haqqi wa buntunas. Itu sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia.
Ketika ada perasaan dalam hati kita merasa lebih dari orang lain, itu adalah merupakan sifat sombong. Maka orang itu adalah Allah. Orang itu akan dihinakan oleh Allah. Sementara orang-orang yang tawadu, rendah hati, tidak sombong, rafa'ahullah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi Rasulullah itu adalah syadidul haya'i wa tawadu. Beliau itu adalah pemalu dan beliau itu adalah manusia yang sangat tawadu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya bagaimana surah itu penampilan performan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah itu kan rambutnya itu tidak ikal, tidak lurus. Tapi beliau itu kan sampai seperti ini, bedal mangkibaihi, ya, sampai ke bawah. Kemudian alis beliau itu kalau kita lihat dalam hadis itu nyambung, tebal. Hidungnya mancung. Nah, kemudian rambutnya beliau itu kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tidak terlihat uban Rasulullah SAW itu kecuali sekitar 14 lembar. Jadi Rasulullah itu ubannya sekitar 14 lembar doang, Maulana. Saya 13. Rajin amat itu. Itu sampai seperti itu dalam hadis itu. Nah, kemudian beliau itu ada khatamun nubuwah. Khatamun nubuwah itu adalah tanda-tanda kenabian. Nah, itu di belakangnya. Ya, itu seperti bulu-bulu yang berbaris. Ya, besarnya itu seperti telur burung dara. Nah, jadi Rasul itu di sini ada tanda kenabian. Nah, kemudian dada beliau itu sangat bidang. Nah, kemudian kalau berjalan itu cepat. Ya, yamshi faka'annahu yanhatu min sababi. Beliau itu berjalan seperti berjalannya orang yang turun dari turunan. Berarti cepat kan? Nah, jadi beliau itu sangat mengefektifkan waktu, tidak menyediakan waktu, geraknya cepat. Yaitu Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat dan kita sering mendengar sebuah ungkapan syair dari para ulama, ya, beliau itu khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah itu diciptakan oleh Allah tanpa aib. Ka'annaka jadi seakan Rasulullah itu dilahirkan oleh Allah seperti orang yang mesen gitu. Saya pengen hidungnya begini, bibirnya begini, hidungnya begini, rambutnya begini, dadanya begini, tangannya begini. Jadi seperti orang yang mesen. Nah, itu Rasulullah SAW. Bahkan para ulama itu menggambarkan kalau ini sebuah lingkaran, kemudian lingkaran itu dibelah dua. Yang setengah itu adalah kegantengan ketampanan baginda Nabi Muhammad. Nah, kemudian yang setengah itu dibagi dua lagi. Dibagi. Itu yang separuh itu adalah kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian yang separuh, yang tiga separuh itu, yang tiga sepotong itu, ya seperempatnya dari setengah, itu adalah kegantengan kecantikan umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Nah, dibagi kita semua nih. Ada yang hitam, ada yang pesek, ada yang, nah, itulah bentuknya. Tapi Rasulullah itu setengah ini. Nah, itu seperti itu. Itu saking gantengnya bagi dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kalau kita lihat juga dalam hadis, beliau itu kalau ngomong itu seakan keluar cahaya dari lisan. Nah, itu sahih, ya, itu keluar cahaya, ya. Jadi idza takallama faka'anna dura yasqutu bil fi. Rasulullah itu kalau bicara itu tak ubahnya bagaikan batu manikam intan mutiara yang keluar dari lisan beliau. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau itu sangat menghargai orang. Jadi begini, sambil berapa kita lagi? Ini Bu Haji sudah datang. Pada satu ketika itu ada nenek-nenek itu tahu kesukaan makan Rasulullah. Coba apa sih makanan yang disukai Rasulullah? Yang pertama kurma, yang kedua anggur. Rasulullah itu senang dengan anggur. Kurma, anggur itu senang. Kemudian dia itu suka minum susu. Itu Rasulullah. Suka juga sering juga minum air putih. Nah, kalau jam-jam ya pasti, ya kan? Dari jam-jam air putih, kurma, gitu kan? Itu kesukaan Rasulullah SAW. Nah, kemudian itu si nenek-nenek itu pengen menyenangkan hati Rasulullah, membawa makanan kesenangan Rasulullah. Itu satu mangkuk daripada anggur dibawa ke Rasulullah. Kemudian Rasulullah ketika itu sedang mengadakan halaqah, bertemu dengan para sahabat. Nah, kemudian si nenek datang, ditegur, ditanya Rasulullah, "Nek, untuk apa kau datang padaku?" "Ya Rasul, aku
aku membawa makanan kesukaanmu ya Rasul. Apa itu? Anggur. Rasulullah mengatakan, terima kasih ya Nek, aku senang kau bawakan anggur. Dimakan oleh Rasulullah anggur itu. Kemudian Rasulullah ketika itu tawa senyum, lepas, senang. Si nenek kan senang melihat Rasulullah itu makan anggur yang dibawa oleh si nenek. Dimakan lagi Rasulullah. Si nenek itu senang, Rasulullah itu senang, senyum lagi, dimakan senyum lagi sampai habis. Itu sahabat yang ada di samping Rasulullah, yang di hadapan Rasulullah bertanya, ya Rasul, biasanya engkau dapat makanan bagi-bagi, tapi kenapa kau sampai habis begitu ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Wahai para sahabat, ketahuilah, itu anggur yang aku makan, itu rasanya asam benar. Kalau misalnya aku beri kepada engkau, nanti kamu itu mencibir si nenek itu. Nanti perasaannya itu sakit ya. Dia sudah jauh-jauh bawa gitu kan. Apa anggur untuk aku? Makanya aku gak kasih kalian itu anggurnya. Dalam rangka untuk menjaga perasaan si nenek. Itu akhlak baginda dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah itu kalau kita lihat itu sama nenek-nenek juga. Nah, satu ketika itu ada juga nenek-nenek ini. Ceritanya nenek-nenek mulu ini. Padahal di sini belum ada nenek-nenek ya. Mudah-mudahan ini nenek-nenek yang hadir di majelis taklim Jumat ini, insya Allah nanti akan berubah menjadi bidadari surga. Ya, itu dikisahkan seorang nenek-nenek ketika itu. Dia punya masalahnya sulit. Kata si nenek dalam hatinya, aku harus datang kepada baginda dan Muhammad. Mohon nasihat beliau. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi? Datang si nenek kepada Rasulullah, melihat wajah Rasul. Ketika melihat wajah Rasul, si nenek itu tersenyum. Kemudian menundukkan kepalanya. Rasulullah bertanya, "Nek, kenapa kau tundukkan wajahmu? Nek, kenapa kau tersenyum?" Ya Rasul, dari rumah aku ingin mengaku. Bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi ya Rasulullah? Tapi ketika aku melihat menatap wajahmu ya Rasulullah, aku merasakan seluruh permasalahan yang aku hadapi hilang begitu saja. Subhan, hanya dengan melihat menatap wajah Rasulullah dapat menghilangkan masalah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kira-kira orang melihat menatap wajah kita? Jangan-jangan tambah masalah gitu ya. Nah, itu Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat dalam sejarah, Rasulullah itu teramat sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Jadi Rasulullah itu pernah duduk dengan para sahabat. Di situ hadir sahabat-sahabat Abu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Rasulullah ketika itu ngomong sendiri di depan para sahabat. Apa ucapan Rasulullah? Ahbabi, ahbabi, ma ta'arahum, ma ta'alqahum. Ahbabi, ahbabi, ma ta'arahum, ma ta'alqahum. Sampai 3 kali Rasulullah ngomong begitu. Ngerti gak tadi itu? Apa itu? Ahbabi, ahbabi, ma ta'arahum, ma ta'alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku berjumpa dengan mereka? Kapan aku bertemu dengan mereka? Kekasihku, kekasihku, kapan aku melihat mereka? Kapan aku bisa berjumpa dengan mereka? Itu para sahabat yang ada di depan, pada bingung. Kok Rasulullah ngomong kayak begitu? Bukankah kita kekasih Rasulullah? Sampai ada sahabat yang ketika itu beranikan diri bertanya kepada Rasul, ya Rasul, alasna bi ahbarik? Ya Rasul, bukankah kami ini adalah merupakan kekasihmu? Apa kata Rasul? Lastum bi ahbabi walakinakum ashab. Kalian itu bukan kekasihku, tapi kalian itu adalah sahabatku. Nah kemudian sahabat ketika itu balik bertanya kepada Rasulullah, wa man ahbabuka ya Rasul? Kekasihmu itu siapa ya Rasul? Kekasihmu itu siapa ya Rasul? Apa kata Rasul? Ahbabi qaumun min ummati hum lam yaroni wa amanu. Kekasihku itu adalah sekelompok daripada umatku yang mereka belum pernah melihat aku, tapi mereka beriman kepada. Coba, pernah melihat wajah Rasulullah? Pernah mimpi ketemu Rasulullah? Belum? Ya, sama dengan saya juga belum. Kita belum pernah melihat wajah Rasulullah, belum pernah ketemu dengan beliau,
tapi kita beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk daripada kekasih baginda Nabi Muhammad. Insya untuk menjadi kekasih baginda Nabi Muhammad, yang pertama tadi itu perbanyak salawat, yang kedua hidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah, berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan di surga bersamaku. Insya Allah. Terakhir, ya, sebagai bentuk tanda cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad, karena beliau itu teramat sangat cinta kepada kita sebagai hamba. Sampai kalau kita lihat dalam sejarah, detik-detik akhir hayat beliau itu menyebut nama kita. Yang disebut itu bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan pamannya, bukan anaknya, bukan istrinya, tapi yang disebut kita sebagai umatnya. Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah, ketika Rasul itu mengalami detik-detik sakaratul maut, beliau itu merasakan sakit. Sampai malaikat Jibril bertanya, Rasul, apakah kau merasakan sakit? Iya, aku merasakan sakit. Rasul balik bertanya, bagaimana dengan umatku? Apakah mereka nanti merasakan sakit sebagaimana aku merasakan sakit? Apa kata malaikat Jibril? Mereka lebih sakit daripada sakit yang kau rasakan saat ini, ya Rasulullah. Rasulullah ketika itu menangis. Ya Rabb, hamba mohon padamu, bagaimana kalau seandainya umatku itu rasa sakitnya ketika mengalami detik sakaratul maut, kau timpakan kepada aku. Aku aja yang sakit, mereka gak usah sakit. Itu saking cintanya kepada kita sebagai umat. Bahkan nanti kalau seandainya kita melewati jembatan Sirat, kita akan semua melewati jembatan Sirat, ya kan? Ada orang yang baru melangkah langsung jatuh, di bawah itu sumber api neraka. Ada orang yang menyeberang, sudah mau sampai ke tepian, jatuh. Ada orang yang berjalan secepat kilat, kemudian sampai ke tepian. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam, ya kan? Itu Rasulullah itu ada dekat Sirat. Ngapain Rasulullah itu? Melihat itu umatnya. Kalau saja umatnya melewati jembatan Sirat itu, melewati Haji Maulan melewati di jembatan, ya kan? Ibu Yurid lewati jembatan. Dilihat oleh Rasulullah, itu umatku. Apa dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad? Beliau langsung angkat tangannya, seraya berdoa kepada Allah. Apa doa Rasulullah untuk umatnya ketika melewati jembatan Sirat? Kata Rasulullah kepada Allah, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Rabb, selamatkan umatku. Ya Rabb, selamatkan umatku. Ya Rabb, selamatkan umatku. Rasulullah tidak mau kalau kita sampai jatuh ke jurang api neraka. Itu bentuk cinta Rasulullah kepada kita sebagai umat. Maka kewajiban kita adalah mencintai baginda Nabi Muhammad dengan cara untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, oleh karena Rasulullah itu bersabda, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan di surga bersamaku, insya Allah. Nah, kemudian perbanyak doa ini. Ini sering saya sampaikan itu ketika saya menyampaikan manasik umroh yang kepada seluruh jamaah. Ketika kita berada di Madinah, tolong kalau bisa baca doa ini, supaya kita tuh ziarah ke makam Rasul, ziarah ke Madinah itu mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad. Ya, doanya adalah Allahumma a'ti hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Sudah apa semua? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pengen dapat cintanya Rasulullah, pengen dapat cintanya Allah, pengen dapat surganya Allah, pengen mendapatkan syafaat Rasulullah. Ya, salah satunya adalah dengan minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'ti hubbaka wa hubba ma yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang akan menghantarkan aku untuk meraih cintamu. Insya Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Kalau ini Haji Maulana masih apa? Ya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju, ridho mulah yang kami incar-incar dalam hidup ini. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian takdim pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat.
Sudah selesai waktunya, sudah habis. Ya baik. Kalau sudah selesai kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.